Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Rahmadita, NPM saya 227111083. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi model-model komunikasi massa. Apa itu model komunikasi massa? Model komunikasi massa adalah representasi fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut. Model komunikasi dimaksud untuk mempermudah dalam menjelaskan fenomena komunikasi. Model juga merupakan gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Model merupakan teori yang disederhanakan. Adapun fungsi dari model komunikasi massa. Fungsi dari model menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker yaitu melukiskan fenomena komunikasi, menunjukkan hubungan visual, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Selanjutnya ada fungsi model menurut Dutch. Fungsi model menurut Dutch yang pertama ada fungsi mengorganisasikan, yaitu model membantu kita untuk mengorganisasikan suatu hal dengan cara mengurutkan serta mengkaitkan satu bagian sistem dengan bagian sistem lainnya sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh. Yang kedua ada fungsi menjelaskan, yaitu model membantu kita dalam menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian informasi secara sederhana. Yang ketiga ada fungsi heuristik, artinya melalui model kita akan dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Yang terakhir ada fungsi prediksi, melalui model kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan kita capai. Adapun beberapa model dalam komunikasi massa, berikut adalah pembahasan selengkapnya. Yang pertama ada model Aristoteles. Model ini sering disebut dengan model retoris. Aristoteles menerangkan bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat tiga unsur utama, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Pada model ini, komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada halayak dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh ethos yaitu kredibilitas komunikator, logos yaitu logika dalam pendapat, dan pathos yaitu dengan memainkan emosi halayak. Model ini dianggap sangat sederhana karena model ini tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Yang kedua ada model SR. Model SR atau stimulus respon merupakan model komunikasi paling dasar. Model ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Menurut model ini, dampak atau pengaruh yang terjadi pada pihak penerima pada dasarnya merupakan suatu reaksi tertentu dari stimulus tertentu. Model ini memberikan gambaran S yaitu stimulus yakni pesan dan R yaitu respon yakni akibat atau pengaruh yang terjadi. Model SR berpandangan bahwa isi media massa diibaratkan sebagai jarum yang disuntikkan ke tubuh halayak sehingga menghasilkan pengaruh yang sesuai dengan isinya. Manusia dianggap berperilaku karena adanya stimulus dari luar sehingga manusia dinilai statis dan tidak kreatif. Manusia berperilaku tidak berdasarkan kehendak, keinginan, dan kemauan bebasnya. Yang ketiga, ada model formula Laswell. Model ini dianggap model komunikasi paling awal pada tahun 1948. Menurut Laswell, tidak semua komunikasi bersifat dua arah. Dalam sistem komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat kompleks, banyak informasi yang disaring oleh para pengendali pesan, seperti para editor surat kabar. Laswell mengatakan cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan who, yaitu menjadi pihak yang mengeluarkan dan menyeleksi berita, say what, yaitu bahan yang menganalisis pesan tersebut, in which what channel adalah media, to whom adalah halayak, dan with what effect adalah pengaruh yang diciptakan pesan dari media massa kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Model Laswell banyak dikritik karena dianggap terlalu fokus kepada efek dan kurang mengisyaratkan kehadiran komunikator dan pesan. Model ini juga dinilai terlalu menyederhanakan proses komunikasi. Yang keempat ada model Shannon dan Weber. Model ini sering juga disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Model komunikasi ini menjelaskan bahwa proses komunikasi dimulai dengan adanya suatu sumber informasi atau information search, kemudian membentuk pesan atau message. Tahap berikutnya adalah pengelolaan pesan ke dalam tanda-tanda atau lambang-lambang dan disampaikan melalui transmitter.
Pihak penerima atau receiver selanjutnya akan menginterpretasi tanda-tanda atau lambang-lambang tersebut sehingga menghasilkan sesuatu. Hasilnya disebut sebagai destination atau sasaran yang menjadi tujuan pesan itu. Dalam praktiknya, proses penyampaian pesan ini tidak terlepas dari adanya gangguan atau noise. Apabila gangguan tersebut tidak dapat diatasi, maka makna atau arti pesan yang ditangkap oleh penerima kemungkinan berbeda dengan makna atau pesan yang dimaksud oleh sumber pengirim. Yang kelima ada model kultivasi. Teori kultivasi diperkenalkan oleh George Gardner. Teori ini memprediksikan dan menjelaskan formasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan-pesan yang disampaikan media massa. Pesan-pesan yang diproduksi secara massal oleh televisi dan kesan-kesan yang ditimbulkan dapat membentuk arus utama yang mempengaruhi penontonnya. Kultivasi merujuk pada proses perlahan di mana tontonan televisi yang berlebihan dapat membentuk pandangan seseorang. Paparan konsisten terhadap tema-tema tertentu dapat membentuk pola pikir dan keyakinan individu. Semakin lama dan intensif seseorang menonton televisi, semakin besar kemungkinan pandangan mereka terpengaruh. Seperti ketika seseorang sangat sering menonton adegan kekerasan melalui televisi, dalam kehidupan nyata ia takut berjalan sendirian di malam hari, karena dipenuhi bayangan bahwa ia akan dirampok bahkan dibunuh. Yang keenam ada model teori dependensi. Teori ini diperkenalkan oleh Sandra Balrog dan Malvin Alderfer. Gagasan utama dari teori dependensi merujuk pada asumsi bahwa media massa sebagai sistem informasi yang berperan penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, atau individu dalam aktivitas sosial. Individu atau kelompok dalam masyarakat cenderung bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi tentang dunia. Pihak-pihak yang mengendalikan media memiliki kontrol terhadap informasi dan dapat mempengaruhi pandangan dan keputusan orang-orang yang bergantung pada media tersebut. Efek ketergantungan pada media dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam akses informasi dan kekuasaan. Dari model ini menunjukkan bahwa audiens begitu tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan, orientasi, dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian materi mengenai model-model komunikasi massa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.